Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini Bu Guru mau menyampaikan tentang kisah di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah ku pemahaman yang baik. Anak, kita akan mulai hari ini mengenal tentang kisah Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak masih ingat siapa Nabi Musa itu? Iya, Nabi Musa adalah seorang yang mulia yang diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Anak-anak, kaum Bani Israel adalah kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaum Bani Israel adalah suatu kaum yang kaumnya itu juga terdiri dari orang-orang yang taat kepada Allah, juga ada orang yang tidak taat kepada Allah. Wahai Nabi, bermohonlah kepada Allah agar kami diberikan satu hari yang istimewa seperti yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Di hari itu, kami dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang, pinta orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Musa juga memberikan peringatan kepada orang-orang Bani Israel. Kalau seperti itu, apakah benar kalian akan melaksanakan ibadah di satu hari yang Allah berikan? Iya ya Nabi, kata mereka, kami akan melaksanakan ibadah itu. Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan satu waktu untuk kaum Bani Israel agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah Allah memberikan waktu kepada kaum Bani Israel, kemudian kaum Bani Israel awalnya menurut apa yang diperintahkan Allah, yaitu pada hari Sabtu itu mereka khusyuk beribadah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia. Nah, pekerjaan orang-orang Bani Israel itu adalah nelayan, anak-anak. Mereka yang biasanya mencari ikan, tapi di hari Sabtu itu mereka tidak mencari ikan sama sekali. Pada waktu itu memang orang itu tidak taat kepada Allah. Mereka kemudian pergi ke laut, dan di situ anak-anak, orang itu melihat bahwa ikan-ikan yang ada di laut itu bermunculan dan banyak sekali ada di pantai. Nah, melihat keadaan itu, orang yang tidak beriman tadi kemudian mempunyai pikiran yang jelek, yang tidak baik. Dia berpikir dan mencari akal untuk bisa memiliki ikan-ikan yang Allah berikan pada hari Sabtu itu. Karena anak-anak, Allah itu menguji kaum Bani Israel. Di hari Sabtu ikan-ikan itu diperbanyak oleh Allah. Nah, setelah orang itu melihat, kemudian berpikir dan mencari akal supaya ikan-ikan itu bisa didapatnya. Nah,
orang licik itu kemudian memasang perangkap atau jala mereka di hari Jumat dan membiarkan saja sehingga mereka akan mengambilnya nanti di hari Minggu. Kepada orang-orang yang tidak taat tadi, pada suatu hari di waktu mereka bangun tidur, orang-orang yang tidak taat tadi sama Allah ditumbuhkan rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya sehingga menyerupai seekor kera. Mereka kaget dan mereka berlarian dari rumah mereka, bergelantungan di pohon-pohon di sekitar rumah mereka. Keluarga mereka pun merasa bingung, di mana keluarga mereka, di mana ayah mereka, di mana anak mereka. Nah, anak-anakku semua, ternyata salah satu orang yang beriman, Allah berikan petunjuk untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata kera-kera yang tadinya ada di depan rumah mereka itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Nah, begitulah anak-anak, kita sebagai manusia harus taat kepada Allah, mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, demikian anak-anak dari Bu Guru. Banyak salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. See you.